Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat malam. Sebelumnya, perkenalkan, saya Aditya Hasan, mahasiswa Sistem Informasi dari Universitas Multidata Palembang. Pada video kali ini, saya akan sedikit sharing mengenai kasus penerapan trigger. Oke, sebelum itu mungkin kita bahas sedikit ya, apa itu trigger dan digunakan untuk apa. Oke, jadi trigger ini merupakan salah satu dari bentuk store prosedur di mana trigger ini akan dijalankan nantinya secara otomatis apabila terjadi event pada suatu tabel. Event tersebut dapat dikatakan berupa seperti insert, update, maupun delete. Oke, pada kesempatan kali ini ada 3 contoh kasus. Kasus yang pertama yaitu untuk memfilter kasus stok barang minimum, dimana nantinya ketika melakukan input data yang kurang dari stok yang telah ditentukan, maka data tidak berhasil kita input. Dan yang kedua yaitu untuk penambahan stok barang berdasarkan pembelian barang. Nah, yang ketiga ini mengisi data secara otomatis ke tabel lain. Ini misalkan saja ada rekam jejak ketika kita melakukan update data. Oke, langsung saja. Sebelum itu saya telah membuat sebuah database dengan nama dbtoko yang nantinya akan kita gunakan, dan terdapat beberapa tabel, yaitu ada tabel barang, tabel pembelian, dan tabel detail pembelian reference berdasarkan primary dari masing-masing tabel. Untuk kasus yang pertama ini saya telah membuatkan codingnya. Oke, nah untuk yang pertama itu kita membuat sebuah trigger dengan nama tg stok barang on tabel barang. Nah, for ini berisikan sebuah event yang nantinya untuk melakukan pemeriksaan data, apakah datanya ini sudah sesuai atau belum. Ini saya menggunakan insert dengan update. Untuk penggunaan trigger ini sama saja seperti store prosedur, tapi di bagian perintah SQL yaitu kita memerlukan deklarasi dengan nama declare, membuat sebuah parameter baru dengan nama parameter stock, add stock menggunakan add, tipe datanya integer, dan select add stock sama dengan stock ini stok ini dari tabel barang, tetapi kita menggunakan inserted karena nantinya akan disimpan ke dalam trigger. Oke, selanjutnya itu ada kondisi dimana ketika stok yang telah disimpan ke dalam parameter ini kurang dari 5, maka begin kita akan menjalankan begin dan end. Begin end ini digunakan ketika sebuah perintahnya itu lebih dari 2, perintah kondisi if. Jadi ketika stok kurang dari 5, maka sistem akan menampilkan message stok barang yang diinput kurang dari 5, silakan input kembali, dan transaksi tidak dapat dilakukan. Kemudian kita dapat menambahkan rollback, itu digunakan ketika untuk membatalkan perintah yang telah dieksekusi. Nah, else-nya ini untuk kondisi yang benar. Jika stok barangnya melebihi dari 5, maka sistem akan menampilkan transaksi berhasil. Baik, mari kita coba terlebih dahulu execute. Nah, untuk kondisi yang tidak berhasil atau gagal, ini kita coba melakukan input data dengan sintak insert into tabel barang. Values-nya ini berisikan kode barang BK001, nama barang, harga dengan jumlah stok. Nah, stok ini misalkan kita isi di bawah dari 5 yang telah ditentukan. Nah, sistem akan memunculkan suatu message dan terjadinya error pada sintak SQL.
Dan untuk kondisi yang benar itu misalkan stok barangnya itu kita masukkan 5. Nah, transaksinya udah berhasil, bisa dicek pada tabel barang. Oke, udah masuk BK001, harga 5.000, stoknya 5. Nah, selanjutnya yang kedua itu penambahan stok barang berdasarkan pembelian. Oke, di sini kita dapat melakukan membuat trigger terlebih dahulu dengan nama TG update stock on TB detail pembelian. Nah, untuk eventnya ini sama seperti yang tadi, menggunakan insert dengan update. Perintah SQL itu event update pada tabel barang itu akan dilakukan dengan sintaks set stok lama sama dengan stok barang baru ditambah inserted titik jumlah beli. Inserted ini nantinya akan diisi ke dalam TB detail pembelian dan jumlah beli pada kolom tabel detail pembelian. From-nya ini ada dua, berarti dimasukkan, yaitu yang pertama tabel barang itu untuk pengupdatean stok, yang kedua inserted, dan inserted ini untuk menampilkan jumlah beli yang kita beli. Where tabel barang titik kode barang sama dengan inserted titik kode barang yang ada di dalam tabel detail pembelian. Oke, langsung kita execute, berhasil. Dan selanjutnya kita memasukkan data, yaitu insert into tabel pembelian, ke dalam tabel pembelian yang pertama. Nilainya itu skip dulu. Nah, kode pembelian saya buat PB001 get date. Ini waktu yang akan ditampilkan di dalam kolom tanggal pembelian, dan harga total bayarnya ini integer, misalkan saja 525.000. Oke, execute. Oke, one row affected. Ini udah masuk ya. Nah, untuk info tabel detail pembelian di execute juga. Oke, one row affected. Oke, dua tabel ini udah otomatis masuk ke dalam database-nya ya. Dapat dilihat juga di dalam tabel barang itu jumlah stoknya udah bertambah. Tadi untuk tabel detail pembelian ini tereksekusi 2 kali, maka jumlah stoknya itu menjadi 30 ditambah 5 yang jumlah stok sebelumnya. Oke, otomatis melakukan penambahan di dalam tabel barang. Dan untuk kasus yang ketiga, yaitu mengisi data secara otomatis ke tabel lain. Nah, untuk kasus yang ketiga ini, kita terlebih dahulu membuat tabel dengan nama tabel TB history update, dimana isinya nanti ada ID history dengan tipe data integer, identity, tanggal update, date time, kode barang, reference dari tabel barang, nama barang, harga dengan stok. Oke, selanjutnya kita membuat sebuah trigger dengan nama TB history update. On-nya ini masih tabel barang. Nah, untuk eventnya ini ada insert, update, dan delete yang dapat dilakukan ketika sintak berjalan. Oke, yang pertama kita mendeklarasikan sebuah kode barang, nama barang yang ada berdasarkan tabel barang. Dideklarasikan menggunakan parameter. Kemudian di select
kode barang ini sama dengan parameter kode barang sama dengan kode barang, nama barang, harga, stok, from inserted dari tabel barang. Kemudian dilakukan penginputan data ke dalam tabel yang baru dibuat tadi, tabel history update. Itu ada tanggal update, kode barang, nama barang, harga dengan stok. Nah, untuk tanggal update itu menggunakan metode getDate, dan selanjutnya itu menggunakan parameter yang barusan kita buat, kode barang, nama barang, harga dengan stok values. Jadi otomatis nanti ketika melakukan input data, data yang baru itu akan terekap ke dalam tabel history update. Oke, langsung saja kita coba execute. Ya, kita jalankan. Pertama kita jalankan create table, kemudian kita jalankan trigger. Oke, di sini ada kesalahan. TB already. Oh ya, salah. Sebentar. Oke, tadi ada kesalahan dalam penamaan trigger dengan tabel. Ini coba kita execute lagi. Oke, udah berhasil. Nah, misalkan ini contoh memasukkan barang yang baru dengan kode barangnya itu kode barang yang baru. Insert, oke, one row affected. Nah, untuk di dalam tabel barang itu sudah masuk BK002 dan buku SIDU sesuai ya datanya. Ini kita tampilkan lagi satu tabel lagi, yaitu TB history update. Nah, untuk tanggal update-nya itu yang pertama ada kode barang, yang kedua BK002 itu telah diupdate. Kemudian ketika kita melakukan update data yang tadinya stok 50 menjadi stok 45, menambahkan. Oke, di sini udah masuk ya untuk tabel history update-nya. Yang pertama ada perubahan di dalam stok. Yang pertama itu 50 dan yang kedua 45. Oke, mungkin sekian itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.